Saum mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki tingkat spiritualitas yang baik, memiliki integritas yang kokoh. Kita ambil beberapa contoh diantaranya sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, saum itu mengajarkan kejujuran. Tidak ada aktivitas ibadah atau tidak ada perbuatan ibadah yang setinggi tingkat kerahasiaannya dibanding dengan puasa. Puasa itu adalah top secret. Tidak ada orang yang bisa memastikan seseorang puasa atau tidak kecuali kalau dia lihat langsung misalnya makan dan seterusnya. Ada seorang pegawai pulang dari kantor, mampir sebentar di warteg, makan 2 piring, pulang ke rumah, bisa bersandiwara. Sampai ngetok pintu saja lemas sekali ngetok pintunya itu. Salamnya lemas sekali salamnya. Seolah-olah puasa, tapi dalam hatinya sudah 2 piring saya habiskan. Orang bisa bersandiwara, tidak ada yang tahu. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bi wa ana ajzi bihi. Jadi saum itu kata Allah untukku. Kenapa? Tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Hanya kita, malaikat dan Allah yang tahu. Wa ana ajzi bihi, dan kami kata Allah, saya sendiri nanti yang akan memberikan pahalanya secara personal, secara langsung. Kenapa? Tingkat kerahasiaannya luar biasa. Maka kejujuran itu, puasa mengajarkan kita untuk selalu jujur. Kalau sudah bisa jujur terhadap diri sendiri, maka kita juga bisa jujur kepada orang lain. Kalau kita jujur, maka tidak ada orang yang mengurangi takarannya itu. Beredar juga di WA itu, sidak Menteri Pertanian, minyak goreng 1 liter, setelah diukur cuma 7,5 atau 8, 0,8, dikurangi berapa itu? Karena apa? Dia punya intelektualitas tapi spiritualitasnya yang kurang. Yang kedua, kedisiplinan. Saum mengajarkan untuk berintegritas, kita senantiasa disiplin. Kalau sholat itu kadang-kadang masih ada telat-telat dikit, bisa telat 1 menit, 2 menit bisa. Kalau saum nggak bisa. Kalau sudah masuk waktu fajar, lewat sedikit batal. Dan saum mengajarkan kita untuk senantiasa mengimplementasikan kedisiplinan itu di mana saja kita berada. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti bisa lihat orang di jalanan. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang pada saat lampu kuning, lampu lalu lintas, kemudian dia nginjek gas dengan alasan tanggung, itu tidak berhasil puasanya itu. Sudah lampu hijau, masih asik baca WA. Sampai diklaksonin orang belakang, tidak berhasil puasanya itu. Jadi, imsak itu kan ada imsak, 10 menit sebelum fajar itu. Itu adalah lampu kuning. Itu namanya waktu ihtiyat, waktu berhati-hati. Mestinya tadi mengendorkan gas. Ini begitu dengar imsak, Masya Allah, sudah habis piring nambah lagi, terus gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Mestinya kalau sudah dengar imsak, kita dalam pikiran tinggal 10 menit. Sehingga kalaupun kita makan pisang misalnya, tinggal habiskan pisang itu. Tapi jangan nambah lagi, takut nanti masuk waktu fajar. Sudah dengar imsak, baru pergi ke dapur, nambah lagi kopi, ngaduk lagi. Mesti lampu kuning, warning, stop. Jadi kalau sudah imsak dan tidak melakukan apa, stop, jangan melakukan lagi. Kalau sudah masuk waktu fajar,
Nggak ada cerita, pokoknya semuanya ditinggalkan yang membatalkan puasa. Sama dengan lampu lalu lintas, stop. Di balik garis. Ini masih ada kadang-kadang lewat garis juga tuh. Ya, masih kurang itu. Kalau sudah ghurubus syams, sudah maghrib, jangan ditunda. Karena sunnahnya adalah takjil. Jadi takjil itu Bapak Ibu bukan makanan ya. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Orang Indonesia ini kadang-kala suka salah kaprah. Ya. Takjil dikiranya makanan. Sahur dibilangnya makan. Kenapa agak lemas? Iya, semalam saya tidak sahur. Padahal sahur itu waktu. Jadi 2/3 malam itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita zikir dan beristighfar. Sambil menunggu untuk makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur sunnah. Jadi walaupun saya sudah kenyang, tetap harus makan walaupun sedikit, karena itu adalah sunnahnya. Ya, jadi waktu sahur, lampu merah tadi, ya orang Indonesia itu, jelas-jelas lampunya ada 3. Ada hijau, ada kuning, ada merah, tapi dia bilangnya lampu merah. Sa'i itu lari kecil, enggak, sa'i itu kerja keras, dilambangkan dengan berlari kecil antara Safa dan Marwah. Tahallul apa? Kalau ditanya orang apa tahallul? Mencukur rambut. No. Tahallul itu menghalalkan apa yang diharamkan pada waktu ihram. Dilambangkan dengan, jadi itu simbolnya, tapi arti tahallul adalah menghalalkan apa yang diharamkan. Oke, baik. Itu, jadi nanti kita bisa lihat, kalau ada orang yang saumnya berhasil, salah satu indikatornya adalah dia disiplin, termasuk di traffic light yang orang Indonesia bilangnya lampu merah. Karena kalau kita sebut juga lampu merah, kuning, hijau, nanti dikira nyanyi balonku ada 5 pelangi-pelangi begitu ya. Baik, yang terakhir, spiritualitas, empati. Saum, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa berempati kepada sesama manusia yang boleh jadi kehidupannya kurang beruntung dibanding dengan kita. Maka saum baru sempurna pahalanya itu kalau kita mengeluarkan zakatul fitri. Nah, itu juga keliru Bapak Ibu, mestinya itu zakat fitri, tapi orang Indonesia bilangnya zakat fitrah. Yang benar zakat fitri, zakatul fitri. Tapi tidak apa-apa, bahasa itu meskipun salah, kalau difahami, diterima orang banyak, jadi benar. Jadi kalau kita mengatakan zakat fitrah, ya nggak apa-apa, itu maksudnya zakatul fitri itu. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan, pahala puasa itu akan disempurnakan ketika seseorang membayar zakat fitri. Tapi hadirin yang mulia, jangan hanya zakat fitri saja yang dibayar. Itu minimumnya itu. Keterlaluan kalau kita dalam setahun makan berapa kuintal itu. Masa cuma 2,5 kilogram yang dikeluarkan. Itu standar minimumnya. Tapi kita senantiasa berempati kepada saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu mesti switching pikiran itu. Kalau pikiran Bapak Ibu saudara-saudara mengatakan kalau saya bersedekah, kalau saya berinfak ke kotak masjid, uang saya berkurang, selamanya Bapak tidak bisa berinfak. Tapi kalau pikirannya mengatakan begini, apa yang saya berikan di kotak infak itu, apa yang saya berikan kepada fakir miskin itu, apa yang saya sedekahkan kepada orang-orang yang kekurangan itu adalah deposito saya untuk akhirat, maka itu mudah mengeluarkan. Jadi kita harus mengatakan ini tabungan saya, ini deposito yang saya keluarkan. Tapi kalau mengatakan kalau saya sedekahkan itu berkurang pada diri saya, kita tidak pernah bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.